Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Faiza dengan NIM 2210861024. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi dan dengan kelas Pancasila yaitu Pancasila 9. Sehubungan dengan adanya ujian akhir semester di mata kuliah Pancasila, saya ingin membuat video mengenai tema-tema yang sudah diberikan oleh Pak Hairul sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Pancasila, yaitu ada 5 tema. Yang pertama itu ada Pancasila sebagai dasar negara, yang kedua ada Pancasila sebagai ideologi negara, yang ketiga Pancasila sebagai sistem filsafat, yang keempat Pancasila sebagai sistem etika, dan kelima Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu iptek. Sebelum masuk ke tema yang akan kita bahas, saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai urgensi dari pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Pentingnya Pancasila di perguruan tinggi ini adalah untuk menjawab tantangan dunia dengan mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, penghayatan, komitmen, dan pola pengamalan Pancasila. Hal tersebut ditujukan untuk melahirkan lulusan yang menjadi kekuatan inti pembangunan bagi bangsa Indonesia di dalam setiap tingkatan-tingkatan di lembaga, infrastruktur politik, lembaga bisnis, dan profesi lainnya yang menjunjung nilai Pancasila. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai masuk ke tema yang pertama, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Oke, Pancasila sebagai dasar negara. Secara luas, makna Pancasila sebagai dasar negara ini adalah Pancasila digunakan sebagai dasar oleh negara dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Selain itu, artinya juga sebagai dasar negara itu dimaknai dengan dijadikannya Pancasila sebagai pedoman dan prinsip dalam kehidupan di masyarakat. KBBI juga mendefinisikan Pancasila sebagai dasar negara sebagai falsafah bangsa dan di negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang berikutnya adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi dalam arti sempit itu dipahami dengan seperangkat gagasan yang memuat penjelasan terhadap realistis, cita-cita, nilai yang ingin dicapai, dan cara mencapai cita-cita tersebut yang menjadi pedoman bagi suatu komunitas untuk bertindak yang diakui dan dinyatakan secara tersurat oleh komunitas tersebut. Pancasila juga menjadi panduan dan pedoman bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegara. Sila-sila yang 5 itu yang terdapat dalam Pancasila juga merupakan pandangan dan keseharian hidup serta nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Maksudnya adalah suatu kesatuan yang saling berkaitan, bahkan saling berkualifikasi antara satu dan lain, sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh untuk tujuan tertentu. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu tentang hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan yang menciptakan kita, lalu dengan dirinya sendiri, lalu dengan sesama manusia, dan dengan masyarakat juga bangsa. Salah satu contoh filsafat yang bisa kita pelajari dan amalkan dalam kehidupan kita yaitu menjaga toleransi antar individu dan kelompok. Lalu contoh dari pengamalan 5 sila itu seperti sikap gotong royong, menghargai satu sama lain, menghargai perbedaan, menghormati, mentoleransi, dan lain sebagainya. Yang berikutnya ada Pancasila sebagai sistem etika. Maksudnya adalah mendasarkan penilaian baik dan buruk kepada nilai-nilai Pancasila. Yang berikutnya ada Pancasila sebagai sistem etika. Maksudnya adalah mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila. Suatu perbuatan disebut baik apabila sesuai dan mempertinggi nilai-nilai dari Pancasila tersebut, dan suatu perbuatan disebut buruk karena bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan juga tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila tersebut. Seperti yang kita tahu, Pancasila itu kan memiliki 5 sila.
sesuai dengan namanya, Panca dan Sila, 5 sila. Nilai yang pertama itu adalah ketuhanan. Secara hierarki, nilai ini merupakan nilai tertinggi karena menyangkut sesuatu yang bersifat mutlak. Karena turunnya itu langsung dari Tuhan, hubungannya langsung dengan Tuhan. Seluruh nilai kebaikan itu ya diturunkannya dari nilai ketuhanan. Suatu perbuatan dapat dikatakan baik jika tidak bertentangan dengan nilai, kaidah, dan hukum Tuhan. Lalu yang kedua, yakni nilai kemanusiaan. Memiliki prinsip pokok keadilan dan keadaban. Perbuatan seseorang dapat disebut baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang didasarkan pada konsep keadilan dan keadaban. Selanjutnya nilai yang ketiga yaitu adalah keadilan sosial atau persatuan. Suatu perbuatan dapat dikatakan baik apabila tidak hanya berlandaskan dari satu nilai, tetapi juga dapat memperkuat nilai persatuan dan kesatuan dalam bangsa Indonesia. Nilai yang keempat adalah nilai kerakyatan. Dalam nilai ini terkandung nilai yang sangat penting, yaitu hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan, yang maksudnya nilai ini berorientasi pada tindakan yang mengandung nilai kebaikan yang tinggi. Berdasarkan nilai ini, perbuatan belum tentu baik jika disetujui atau bermanfaat untuk orang banyak, akan tetapi perbuatan itu dapat disebut baik jika atas dasar musyawarah yang didasarkan pada konsep tersebut. Lalu nilai yang terakhir yaitu nilai yang kelima, yang memiliki maksud keadilan. Apabila kata adil pada sila kedua mengacu pada konteks manusia dan individu, maka nilai keadilan yang kelima ini lebih diarahkan pada konteks sosial. Suatu perbuatan baik dikatakan baik jika sesuai dengan prinsip keadilan masyarakat luas. Nilai keadilan menjadikan setiap individu sebagai rekan yang bebas yang sama derajatnya. Lalu dari nilai yang ini akan menghasilkan sebuah etika yang sangat kuat. Lalu kita masuk ke Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK itu maksudnya adalah Pancasila harus menjadi sebuah semangat di setiap nadi kehidupan masyarakat, dari kegiatan yang konstitusional, karena Pancasila dipandang sebagai media akulturasi dari berbagai macam pemikiran mengenai agama, budaya, politik, pendidikan, bahkan juga mengenai ekonomi. Sehingga Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi atau perwujudan nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia juga mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian pula halnya dalam aktivitas ilmiah. Lalu substansi dari nilai-nilai Pancasila ini dalam pengembangan IPTEK, yang pertama itu berdasarkan sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa, ini mengimplementasikan ilmu pengetahuan, mencipta pertimbangan antara rasional dengan irasional, antara akal sehat, rasa, dan kehendak. Sila pertama menempatkan manusia di alam semesta sebagai bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai sesuatu bagian yang sistematik dari alam yang diolahnya. Yang kedua itu adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan IPTEK haruslah secara beradab. Yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia, memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia bahwa rasa nasionalisme bangsa Indonesia akibat dari sumbangan IPTEK. Lalu dengan IPTEK ini, persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud dan terpelihara. Lalu yang keempat itu adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini mendasari bahwa pengembangan IPTEK secara demokratis. Hal ini berarti bahwa setiap ilmuwan harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan IPTEK. Selain itu, ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dan harus memiliki sikap yang terbuka untuk dikritik, dikaji ulang maupun dibandingkan dengan penemuan teori lainnya. Lalu yang terakhir adalah sila kelima, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya adalah kemajuan IPTEK harus dapat menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta manusia dengan lingkungannya. Hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan atau kesalahan kata-kata yang saya ucapkan sedari tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.